Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Bapak akan memperkenalkan diri dalam arti ta'aruf. Ta'aruf adalah saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Anda mengenal Bapak, Bapak pun mengenal Anda sekalian. Tentu memerlukan proses untuk mengenal Ananda sekalian. Ta'aruf, perkenalan. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ila lita'arafu. Inna akramakum 'indallah atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai sekalian manusia, ya, inna, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, ya, berpasang-pasangan, ya, dari seorang laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum, dan menjadikan kamu, ya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kamu saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ya, adalah orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, ya, lagi Maha mengetahui apa yang Anda lakukan. Al-Hujurat ayat 13. Ya, manfaat ta'aruf di sini saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, ya, untuk mengenal dan memahami jati diri. Ya, untuk mengenal dan memahami jati diri kita. Kemudian kedua, itu kemampuan personal teridentifikasi. Artinya setiap kita, ya, pasti ada kelebihan dan kekurangan, plus dan minusnya masing-masing. Otomatis di sini dengan adanya ta'aruf kita akan saling mengenal, ya, antara kita dengan yang lainnya, mengetahui apa kelebihan dan kekurangan, dan saling menyempurnakan antara satu dengan yang lainnya. Terlihat variasi dan khazanah keilmuan. Ananda sekalian, itu berasal itu dari berbagai sekolah yang mungkin mempunyai variasi khazanah keilmuan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang dari pesantren, ada yang dari madrasah aliyah, ada yang dari SMA, ada yang dari sekolah agama, ada yang dari sekolah umum, ada yang dari sekolah SMK, sekolah menengah kejuruan. Nah, ini terlihat variasi dan khazanah dengan jurusannya. Ada IPS, ada IPA, apalagi ada jurusan agama, ada yang MAPK-nya, ya. Kemudian ada yang di SMK, mungkin sangat banyak jurusannya yang ada di sana. Ini menunjukkan, ya, adanya variasi dan khazanah keilmuan, dan antara satu dan dengan yang lainnya. Mungkin dalam mempelajari mata kuliah agama di IAIN itu, ya, ada yang sudah belajar umpamanya, mungkin yang di pesantren, atau bisa jadi menggunakan buku dengan bahasa Arab, ya, lebih mendalam kajiannya, atau yang belum pernah sama sekali, atau yang tidak pernah dipelajari baik di sekolah menengah atas, atau, ya, artinya, ya, antara kita dengan yang lainnya punya variasi ilmu yang berbeda. Ada yang tahu dan ada yang
tidak tahu, artinya kita di sini sama-sama belajar dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Nah, tidak boleh kita di sini menyembunyikan ilmu, ya artinya sharing antara satu dengan lainnya, antara kita sesama kelas ataupun antara senior dengan junior, ya, ataupun antara berbeda antara jurusan satu dengan yang lainnya, tetap kita ya sharing informasi, ada komunikasi baik antara dosen dengan mahasiswanya. Nah, dengan ta'aruf, dengan perkenal inilah kita akan mampu ya mengidentifikasi antara satu dengan lainnya. Termasuk ananda sekalian juga ya mesti harus mengenal dosennya yang mungkin berbeda antara satu dengan yang lainnya. Anda pun demikian, mungkin berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya, yang Bapak inginkan kita sukses sama-sama sukses baik dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Yang ketiga itu pemikiran ke arah networking. Artinya ya, kalau di dalam hadis itu sebutkan, kalau kamu ingin banyak rezeki dan panjang umur, maka jalinlah di sini silaturahmi. Ya, bahasa kekinian, bahasa zaman milenial ini disebut networking atau link-link. Kalau kita banyak link antara satu dan lainnya, ya pasti akan dimudahkan baik dalam hal mencari pekerjaan dan lain sebagainya, ataupun dalam hal kita dalam kuliah, dalam mengerjakan tugas, ada kita yang tidak kita ketahui, ya mencari buku dan lain sebagainya, ya perlu di sini kerjasama antara satu dan lainnya. Nah, berbeda dengan yang di sekolah mungkin Ananda ada ranking-rankingnya, kalau di kampus ya itu tidak ada istilah ranking. Ya, di sini artinya ya Anda memiliki potensinya masing-masing yang mesti harus Anda kembangkan. Ya, kalau Anda punya kelebihan silakan kembangkan. Kalau Anda punya kekurangan umpama, ya berusaha untuk ya menghilangkan kekurangan yang Anda miliki dan lain sebagainya. Dan Anda dituntut di sini ya pandai bergaul antara ya teman-teman Ananda, dan ya pandai-pandai di sini mencari teman, ya teman yang akan mengarahkan Anda sukses dunia dan akhirat. Ya, jangan berteman ya dengan orang yang akan menjerumuskan Anda ke arah kegagalan di dalam kehidupan ini. Ya, artinya pandai-pandai di sini mencari teman. Nah, kalau ya tidak ada di antara kita ini yang bodoh, yang banyak hanya yang malas, maka jangan kita sampai ya malas yang akan menyebabkan kita menyesal nantinya. Ya, kita harus rajin, tekun, ulet. Itulah yang mengarahkan kita ke arah kesuksesan. Semua kita ini pintar, tidak ada yang bodoh, cuman yang ada ya selama pengalaman Bapak itu yang malas. Maka di dalam perkuliahan ini ya Anda ya jangan sampai malas lah dalam hal belajar. Bertemanlah dengan teman Anda lah yang akan mempengaruhi Anda sukses atau tidaknya.
Ya, di sini manfaat ta'aruf, mengenal, memahami jati diri, kemudian kemampuan personal teridentifikasi, terlihat variasi dan khazanah keilmuan, kemudian pemikiran ke arah networking. Disinilah terletak nantinya penilaian afektif, penilaian sikap. Nah, semuanya kita di kampus ini ada etika, ya, ada aturan-aturan yang mesti harus kita patuhi. Kalau kita langgar tentu ada konsekuensinya. Yaitu yang harus kita pahami. Jaga sopan santun, jaga nilai sikap, nilai etika. Ya, ikuti saja aturan-aturan yang ada di kampus. Kemudian kurikulum vitae. Ya, ini ya biografi Bapak, ta'aruf. Di sini Bapak ingin memperkenalkan diri. Nama Bapak di sini Muhammad Effendi, STHI MAG. Ya, Muhammad Effendi STHI di sini artinya adalah sarjana teologi Islam. Ya, Bapak itu S1-nya itu jurusan tafsir hadis, yaitu di Fakultas Usuluddin. Ya, tafsir hadis. Kemudian MAG-nya yaitu ya ilmu agama, magister agama Islam. Nah, jangan ini pahami ada yang sarjana pemikiran dan lain sebagainya. Memang arahnya memang di Usuluddin Bapak juga mempelajari tentang pemikiran, teologi, tapi Bapak lebih menjurus bukan kepada akidah filsafat. Bapak menjurus kepada jurusan tafsir hadis. MAG-nya Bapak konsentrasinya itu di bidang hadis magister agama. Kemudian tanggal lahir itu Bapak berasal dari Payakumbuh, itu 12 Desember 1990. Ya, berarti kalau diperkirakan umur Bapak sekarang itu sudah sekitar 29 ya. Ya. Kemudian pekerjaan itu Bapak dosen, Bapak juga guru di tingkat MAN kalau yang sekarang, kemudian juga instruktur. Ya. Kemudian itu nomor HP Bapak, ini ada nomor HP Bapak, ya, itu ada dua di sini. Itu ada nomor istri Bapak, kemudian itu nomor Bapak di sini. Ini satu, ini dua. Artinya ini yang sering dipakai. Takutnya nanti kalau ada kendala dan lain sebagainya baru yang ini. Ya, yang nomor yang ya Bapak pakai. Ini nomor WA-nya. Nah, itu ada di WA grup, Anda bisa lihat 0822 1966 5660. Ya, kalau ada kendala dalam hal perkuliahan dan lain sebagainya, itu bisa dihubungi Bapak untuk kelancaran perkuliahan. Bisa juga di WA Bapak Japri ke WA ini, dan juga bisa ditelepon. Kemudian emailnya, ya, kalau ada nanti mengirim tugas dan lain sebagainya, itu bisa melalui email Bapak ini mefendi383@gmail.com. Kemudian Facebook, ya, Anda bisa juga mengenal Bapak di Facebook. Alhamdulillah Bapak aktif juga di Facebook, yaitu M Effendi. Ya. Kemudian YouTube channel, ya, karena kita banyak di sini ya kuliahnya bersifat daring, maka Bapak berusaha untuk memudahkan Anda sekalian. Ya, makanya Bapak itu membuat channel yang namanya channel Bapak itu Apen 100. Ini untuk memudahkan ya
dalam hal daring, dalam hal belajar ya, antara dosen dengan mahasiswanya. Makanya Bapak buat YouTube channel. Kenapa Bapak buat ini? Sangat banyak ya. Di YouTube channel Anda bisa mengulang pelajaran, dan itu waktunya juga fleksibel, kapan dan dimanapun Anda berada. Asalkan ada akses internet, Anda bisa mengakses ya video yang Bapak ya, insya Allah ya, setiap mata kuliah per materinya insya Allah Bapak buatkan videonya ya. Dari situ Anda bisa mengakses ya, makanya mesti harus Anda subscribe di sini ya. Tujuan Anda subscribe di sini supaya Anda tidak ketinggalan informasi atau ketinggalan video-video yang Bapak kirimkan terkait dengan pelajaran ya. Ini memudahkan Anda nanti juga ketika UTS dan UAS ya, Anda nanti bisa mengulang pelajaran, atau bisa Anda nanti mendownload ya, kemudian video itu Anda simpan. Sewaktu-waktu itu UTS, UAS, atau ada ujian atau membuat tugas dan lain sebagainya, itu bisa Anda kerjakan. Atau supaya Anda lebih paham, Anda bisa menonton ya berulang kali video yang Anda download dari channel Bapak itu dari Appen 100. Artinya ini untuk memudahkan Anda sekalian. Kemudian alamat Bapak itu RT 03 RW 02, itu Kelurahan Kota Baru Pebasung, itu Kecamatan Payakumbuh Timur, itu Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat ya. Yaitu di channel Bapak itu ada juga ya, di mana tepatnya rumah Bapak, yaitu ada di sana. Kemudian itu moto hidup, berbuatlah sepenuh kemampuannya. Artinya kita berusaha untuk semaksimal mungkin. Manjahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjihad di jalanku ya, di jalan agama, berijihad untuk memperjuangkan agama Allah ya, manjahadu fina lanahdiyannahum. Lani taukid, artinya Allah pasti akan memberikan petunjuk. Dan di sini Bapak minta doanya dari rekan-rekan mahasiswa ya, agar agar Bapak dimudahkan dalam hal memperjuangkan ya ajaran-ajaran agama Islam ya, terkait dengan mata kuliah keagamaan yang Bapak mampu. Nah, itulah ya, Bapak juga berusaha untuk memudahkan Ananda sekalian ya, dalam proses perkuliahan, artinya dalam segi administrasi dan lain sebagainya ya. Jangan sampai ada kesulitan dalam hal proses perkuliahan ya. Berbuat sepenuh kemampuannya. Nah, ini juga motivasi untuk Ananda sekalian, berbuatlah semaksimal mungkin. Nah, kalau Anda sudah berbuat semaksimal mungkin, kemudian baru bertawakal kepada Allah. Biarlah Allah menentukan nasibnya. Yang jelas usaha itu tidak mengkhianati hasil ya. Kelak kamu akan mengetahui yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia dan di akhirat
Ya, seandainya kita gagal padahal kita sudah berbuat semaksimal sepenuh kemampuan kita, Allah akan tetap memberikan pahala, akan tetap memperoleh hasil meskipun secara ekonomi, secara hitung matematiknya itu kita tidak peloreh, tapi Allah dari segi pahala dan lain sebagainya Allah pasti akan membalas. Makanya kita kalau ingin sukses harus berusaha sekuat, jangan sampai, jangan jangan kita berputus asa, ya artinya kita terus berjuang. Ya, apapun halangan dan rintangan, kita mesti harus berjuang, termasuk dalam hal kuliah ini. Jangan sampai Anda pertengahan semester itu, ya selama pengalaman Bapak itu ada saja mahasiswa yang ya pindah, ada yang pindah jurusan, ada yang tidak kuliah lagi, ya macam-macam lah, yang intinya tidak melanjutkan kuliahnya. Ya, dalam hal ini jangan sampai ya Anda telah memilih jurusan yang Anda inginkan dan Anda tetap maka konsisten, komitmen, istiqomah lah Anda, ya sampai Anda tamat, ya sampai Anda sukses mendapatkan pekerjaan dan cita-cita dan impian Anda terwujud. Ya, kemudian itu riwayat pendidikan Bapak, yaitu Sekolah Dasar Negeri SDN 09 Kota Baru Pebasong, Kota Payakumbuh, tamat tahun 2003. Pondok pesantren, Bapak berasal dari pondok pesantren di Nia Pasir Ampe Angke Candung, Kota Bukit Tinggi, tamat tahun 2006. Ini tingkat SLTP ya. Kemudian lanjut ya ke Madrasah Aliyah Negeri Mandua Payakumbuh, tamat tahun 2009. Ya, kalau Anda ada yang alumni sampai Angke Candung atau dua, ya salam dari Bapak karena kita sama-sama alumni. Kemudian Universitas Islam Negeri yang dulunya semasa Bapak itu namanya IAIN. IAIN sekarang sudah diganti dengan UIN, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, itu jurusan tafsir hadis, tamat tahun 2013. Kemudian Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri UIN Imam Bonjol Padang, jurusan ilmu hadis, tamat tahun 2016. Nah, kemudian riwayat pekerjaan dan jabatan. Di sini Bapak dosen IAIN Batu Sangkar, itu dosen DLB, dosen luar biasa, sama dengan di IAIN Bukit Tinggi, dosen IAIN Bukit Tinggi. Kemudian guru MAN 1 Payakumbuh, yang di sini yang aktif sekarang Bapak mengajar ya di semester ini yang tiga ini nih, ya yang tiga ini di IAIN Batu Sangkar Bapak juga ngajar di semester sekarang ini. Kemudian di IAIN Bukit Tinggi juga ngajar. Kemudian guru MAN 1 Payakumbuh. Ya, kemudian yang pernah ya sebelumnya Bapak juga ngajar, pengalaman mengajar atau riwayat pekerjaan sebelumnya yang Bapak tidak mengajar lagi di sana, yaitu dulu pernah Bapak itu menjadi dosen di STIT Payakumbuh, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Payakumbuh. Kemudian juga menjadi instruktur diklat pelatihan magang, ya istilahnya magang ya alhamdulillah di rumah Bapak ada usaha peternakan itik. Nah, disitulah ya ada istilah magang-magang, dan Bapak juga mencoba istilahnya menjadi instruktur bagi mahasiswa, termasuk siswa juga.
instrukturnya dalam pelatihan dalam peternakan itik. Ya, alhamdulillah usahanya, usaha bapak ini juga masih berlanjut sampai sekarang. Ya, kemudian bapak dulu juga pernah mengajar di pondok pesantren. Baik, ada pondok pesantren Cahaya Islam itu di Payakumbuh juga, kemudian Adimin Ar-Roji itu di Kabupaten 50 Kota, istilahnya dekat Payakumbuh gitu. Kemudian di Ma'had Islami itu juga, kemudian di Al-Kausar, pondok pesantren Al-Kausar, istilahnya melalang buana, pindah antara satu sekolah dengan sekolah lainnya guna untuk mencari pengalaman. Ya, mencari pengalaman untuk bekal supaya bisa sukses. Ya, dari ada Cahaya Islam, Adimin Ar-Roji, pesantren Ma'had Islami, kemudian pesantren Al-Kausar, SMP Plus Ibnu Khaldun, dan ada juga di sekolah-sekolah lainnya. Kemudian ada juga bapak dulu di berkiprah di Yayasan Al-Raudah, kemudian KPAI Sumbar Sumatera Barat, kemudian relawan KPU dan lain-lain sebagainya. Dan yang sekarang itu, yang di semester sekarang itu dosen IAIN Batu Sangkar, dosen IAIN Tinggi, dan guru Man 1 Payakumbuh. Ya, kemudian lanjut itu pengalaman organisasi. Ya, ini bapak tekankan kepada Anda sekalian. Ya, kalau Anda ingin sukses, jangan hanya kampus, perpustakaan, lalu tempat kos, itu saja tidak. Ya, Anda dituntut di sini untuk berorganisasi atau juga nanti berwirausaha. Ya, untuk istilahnya apa? Menggembleng. Ya, untuk investasi bagi Anda untuk berkiprah nanti di tengah-tengah masyarakat, karena selama ini pengalaman bapak yang ikut organisasi itu banyak yang sukses di tengah-tengah masyarakat. Artinya di sini harus pandai Anda di sini meningkatkan skill, terutama di sini dalam bidang organisasi. Skill itu sangat banyak dan lain sebagainya, baik organisasi di dalam kampus sendiri atau organisasi itu yang ada di luar kampus. Artinya Anda menambah skill Anda, kemampuan Anda, baik kemampuan berkomunikasi, kemampuan bermasyarakat dan lain sebagainya. Itu harus ada investasi dari sekarang. Jangan hanya kampus, perpustakaan, kemudian kos, dengan itu saja. Kalau bisa Anda ikut organisasi, kemudian Anda juga berbisnis atau berwirausaha dan kegiatan-kegiatan lainnya yang kegiatan positif yang bermanfaat bagi Anda, investasi Anda untuk masa depan Anda. Ini contoh dari Bapak. Bapak ada juga di Muhammadiyah, termasuk Bapak dia ngajar di Al-Kausar. Ini contoh sekolah di sini. Ini di Al-Kausar ini adalah milik Muhammadiyah, termasuk di organisasi Muhammadiyah, kemudian LKS KPAI Pusat, kemudian KSI Ulul Albab Yayan Imam Bonjol Padang, kemudian karya ilmiah itu jurnal PAI Tasakifun LP2M,
ya sewaktu Bapak ngajar di Ustadz Payakumbuh. Kemudian video pembelajaran ilmu hadis kurikulum 2019 tingkat MA, dan ya, insya Allah Bapak juga akan membuatkan video berkenaan dengan mata kuliah kita. Ya, kemudian lanjut ya terkait dengan status ya, ini status Bapak. Ya, alhamdulillah ya, Bapak itu ya dikaruniai 2 orang anak yang keduanya perempuan, yaitu ada namanya Anindya Clara Meka Effendi untuk dari 18, ada Afiah Claudia Effendi, kemudian istri Bapak ya Nike Durjana Ferinda, dan kemudian Bapak di sini Bapak Muhammad Effendi STI MAG, dan kemudian nah ini keluarga besar Bapak. Salam kenal dari keluarga Bapak kepada ananda-ananda sekalian. Yaitu saja dari Bapak, perkenalan ta'aruf dari Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.